Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan guru penguji UKIN PPG dalam jabatan 2022. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Razak SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 IAIN Palangkaraya 2022. NIM 224 262 730 935. Saya mengajar di MTS As-Salam, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban. Pada hari ini, Jumat 13 Januari 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 8 MTS As-Salam, mata pelajaran fikih dengan materi ketentuan halal haramnya makanan dan minuman. Berikut ini adalah video praktek pembelajaran UKIN saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Istadatuna. Taib anabda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair. Sabahal nur. Ahlan wa sahlan. Ahlan bikum. Kaifa halukunna? Alhamdulillah innana bi khairin. Taib, mada darsunal ana? Darsunal ana al-fiqhu. Hal darsunal ana al-fiqhu? Naam, darsunal ana al-fiqhu. Fi ayyi yaumin min ayyamis syahri nahnul ana? Nahnul ana fil yaumil 20 min Jumadal Tsaniyati sanata alfin wa arba'imiatin wa arba'in wa arba'ina hijriyah al-muwafiq fil yaumi salisa asyara min Yanair sanata alfaini wa salasin wa isrina miladiyah. Apa pelajarannya hari ini? Fikih. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin berdoa Saudari Humairah. Istiqdanan, khusyu'an, du'aan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi fathika ya fattahu aksir futuhana alimun fazidna fil ulumi tafahuma. Selanjutnya akan Ustadz absen terlebih dahulu. Anita Malahati, Hadirah. Risma Aulia, Hadirah. Nida Sherly, Hadirah. Eca Melita Putri Jonita, Hadirah. Sulistiana. Hadirah. Oke, biar lebih semangat, kita ice breaking dulu. Silahkan semuanya berdiri. Silakan sekarang dipegang tangan teman yang ada di sampingnya. Maju gak, Pak? Agak maju, biar nanti nggak kena ini. Yes, nggak apa-apa. Sudah dipegang? Sudah. Nanti kalau Ustadz bilang atas, maka tangannya diangkat ke atas sambil bilang atas. Atas coba. Atas. Nah, begitu. Nanti kalau ke bawah ya ditaruh di bawah sambil bilang bawah. Begitu juga dengan ke kanan ya seperti itu, kanan ke kiri ya seperti itu, ke kiri, kemudian sambil bilang kiri. Bisa difahami ya instruksinya? Bisa. Oke, sekarang kita coba, kita mulai. Dimulai ya, persiapan. Atas. Atas. Kanan. Kanan. Kiri. 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 Kanan. Oke, sudah, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali.
Baik, masih ingatkah tentang pembelajaran pertemuan yang lalu? Masih. Kita pertemuan yang lalu telah belajar tentang sedekah, hibah, dan hadiah. Masih ingat pengertian sedekah? Masih. Apa pengertian sedekah menurut istilah? Shirley. Sedekah ialah penyerahan suatu benda pada orang yang membutuhkan semata-mata hanya mengharapkan ridho dari Allah. Kaifa asahal jawab? Nah, jawabannya benar. Kemudian untuk pertemuan yang akan datang atau pertemuan hari ini kita akan mempelajari bab baru. Sekarang silahkan perhatikan gambar yang ada di layar yang sudah saya tampilkan. Gambar apa ini? Makanan. Kemudian gambar selanjutnya, gambar apakah ini? Minuman. Ada makanan dan ada minuman. Apakah semua makanan boleh dikonsumsi? Tidak. Ya, makanan yang boleh dikonsumsi hanya makanan yang halal. Kemudian makanan yang tidak boleh dikonsumsi berarti makanan yang haram. Pada pertemuan hari ini materi kita adalah ketentuan halal haramnya makanan dan minuman. Kemudian manfaat dari kita mempelajari ketentuan halal dan haramnya makanan dan minuman adalah nanti kita bisa tahu bahwa ada ternyata jenis-jenis makanan yang tidak boleh dikonsumsi dan ada juga kriteria makanan-makanan yang boleh dikonsumsi. Jadi kita bisa tahu mana yang halal, mana yang haram. Kemudian kita juga akan mengetahui dan mendapatkan manfaat apa yang akan kita peroleh kalau kita mengkonsumsi makanan-makanan yang halal. Mafhum? Kemudian untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama, setelah memahami literasi dan menonton video yang ditampilkan, peserta didik mampu menunjukkan sikap syukur atas nikmat Allah dengan berusaha mengkonsumsi makanan halal dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, setelah memahami literasi dan menyimak penjelasan guru, peserta didik mampu menguraikan pengertian makanan dan minuman halal dengan baik. Yang ketiga, setelah menyaksikan video pembelajaran dan menyimak penjelasan guru, peserta didik mampu menunjukkan sikap disiplin dan hati-hati dalam memilih makanan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk garis besar pembelajaran pada hari ini, nanti kalian akan Ustadz tampilkan di sini materi tentang ketentuan halal dan haramnya makanan dan minuman. Kemudian setelah nanti materi Ustadz sampaikan, nanti kalian akan Ustadz bentuk menjadi 3 kelompok untuk berdiskusi. Selanjutnya nanti akan saya bagikan lembar kerja materi yang akan didiskusikan. Kemudian setelah itu nanti perwakilan per kelompok presentasi di depan kelompok yang lain. Boleh nanti kelompok lain menanggapi atau bertanya terhadap presentasi kelompok lain. Mafhum? Oke, untuk selanjutnya kita langsung akan masuk ke pembelajaran ketentuan makanan halal dan minuman halal. Kita masuk ke poin A, ketentuan makanan dan minuman halal. Pengertian makanan halal adalah makanan yang dibolehkan syariat Islam untuk dikonsumsi, kecuali ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Dengan kata lain bahwa semua makanan baik berupa tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, binatang, dan lain-lain pada dasarnya adalah halal dan baik atau toyib, sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Berdasarkan kedua ayat tersebut, jelaslah bahwa makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh seseorang muslim hendaknya memenuhi 2 syarat. Apa saja? Nah, yang pertama halal. Halal artinya diperbolehkan untuk dikonsumsi dan tidak dilarang oleh hukum syara. Yang kedua apa? Baik atau toyib.
Artinya makanan atau minuman itu sehat, bergizi, mengandung nutrisi dan bermanfaat untuk kesehatan. Yang pertama, makanan dan minuman harus halal. Halalnya suatu makanan atau minuman harus meliputi 3 hal. Yang pertama apa? Halal karena zatnya Halal karena zatnya makanan atau minuman itu sendiri. Maksudnya karena zatnya itu maksudnya adalah memang hukum asalnya makanan itu sudah halal. Yaitu makanan yang terbuat dari bahan yang halal, tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan menurut syariat. Kemudian yang kedua, halal cara mendapatkannya. Maksudnya adalah sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Makanan atau minuman halal tetapi cara mendapatkannya tidak sesuai dengan hukum syarak, maka makanan tersebut menjadi haram. Seperti yang diperoleh dengan cara mencuri, merampok, menipu dan lain sebagainya. Jadi poin kedua, meskipun makanan itu asalnya halal, tapi kalau cara mendapatkannya dengan cara haram, misalkan mencuri, merampok, menipu dan lain sebagainya, maka makanannya juga otomatis menjadi haram. Kemudian poin yang terakhir, halal karena proses atau cara pengolahannya. Artinya selain cara memperolehnya harus dengan cara yang halal, maka cara atau proses pengolahan makanan tersebut juga harus benar. Benar di sini dalam arti tidak dilarang oleh syariat atau tidak bertentangan dengan hukum syariat Islam. Hewan seperti kambing, ayam, sapi jika disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum Islam, maka dagingnya pun menjadi haram untuk dikonsumsi. Atau makanan dan minuman yang proses pengolahannya dicampur dengan bahan haram seperti lemak babi, maka makanan atau minuman tersebut juga menjadi haram. Berarti ada 3 hal. Yang pertama memang zatnya sendiri yang sudah halal. Kemudian yang kedua cara mendapatkannya. Kemudian yang ketiga adalah proses pengolahan makanan tersebut. Kemudian poin yang kedua, makanan dan minuman harus thayyib. Artinya baik bagi tubuh dan kesehatan. Makanan yang membahayakan kesehatan misalnya mengandung formalin, mengandung pewarna atau tekstil, makanan berlemak yang berlebihan dan lain-lain dikatakan tidak thayyib atau tidak baik. Karena unsur makanan dikatakan halal dan boleh dikonsumsi, yang pertama adalah halal itu sendiri, yang kedua harus thayyib. Sesuai dengan dalilnya, wakulu mimma razaqnakum halalan thayyiban. Lanjut. Kemudian jenis makanan dan minuman yang halal. Ada beberapa jenis makanan dan minuman yang halal. Yang pertama adalah semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikkan. Yang ketiga, semua makanan yang tidak memberi madorot. Madorot itu apa? Bahaya. Artinya makanan tersebut tidak membahayakan kesehatan kita. Maka makanan itu termasuk dalam kategori jenis makanan dan minuman yang halal. Kemudian kita lanjut ke manfaat makanan dan minuman yang halal. Manfaatnya apa saja? Yang pertama, mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita termasuk melaksanakan atau menjalankan perintahnya berupa mengkonsumsi makanan halal dan menjauhi atau tidak mengkonsumsi makanan yang haram. Maka kita akan dekat atau akan mendapatkan ridho dari Allah. Yang kedua apa? Menumbuhkan akhlakul karimah, berpegang kita sisi dan sahih. Yang kedua adalah menumbuhkan akhlakul karimah atau karakter positif dan terhindar dari akhlak madmumah atau akhlak atau karakter yang negatif. Karena biasanya sikap dan perilaku seseorang itu tidak lain pengaruhnya juga disebabkan karena makanan dan minuman. Makanya sangat penting bagi kita untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, karena nanti akan
berefek kepada cara berpikir kita, kemudian prasangka baik kita. Orang yang kalau konsumsinya makanan yang tidak halal itu biasanya perspektifnya akan negatif terus, atau karakternya akan menjadi karakter yang negatif, atau akhlaknya menjadi akhlak mazmumah. Sikapnya tidak bagus. Paham? Kemudian manfaat makanan dan minuman halal yang ketiga apa? Menjadi sumber tenaga. Atau energi positif. Kemudian manfaat yang keempat apa? Menjaga akal dan hati seseorang. Menjaga akal dan hati seseorang agar tidak mudah berburuk sangka, tidak mudah menyalahkan orang lain, tidak mudah iri dan lain sebagainya. Maka kita seharusnya diwajibkan dan seharusnya kita menghindari makanan-makanan yang haram agar kita terjaga hatinya dari prasangka buruk dan lain-lain. Kemudian selanjutnya terjaga kesehatannya, karena setiap makanan dan minuman yang telah dikonsumsi bergizi dan baik untuk kesehatan tubuh. Makanan yang baik, halal itu tentu sudah diperhitungkan manfaatnya dan dampaknya bagi tubuh. Kemudian selanjutnya, rizki yang diperolehnya membawa barokah dunia, akhirat, serta mendapat perlindungan dari Allah. Kemudian yang terakhir, membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari, dan itu tercermin kepribadian yang jujur dalam hidupnya. Oke, sudah. Untuk pembelajaran kali ini sudah Ustadz sampaikan materinya. Apakah ada yang ditanyakan mengenai materi kita pada pagi hari ini? Tidak. Untuk selanjutnya kita akan berdiskusi. Kalian nanti akan dibagi menjadi 3 kelompok. Kemudian silahkan diskusikan materi yang akan Ustadz bagikan lewat lembar kerja kepada kelompok masing-masing. Kemudian nanti silahkan diskusi, rundingkan apa yang menjadi tugas di dalam lembar kerja. Mafhum? Untuk membagikan kalian ke 3 kelompok, maka Ustadz akan minta kalian untuk berhitung mulai dari angka 1 sampai 3. Nanti angka 1 berarti bergabung dengan yang angka 1. Yang menyebutkan angka 2 bergabung dengan yang angka 2, dan yang menyebutkan angka 3 bergabung dengan yang menyebutkan angka 3. Alhasil nanti menjadi kelompok 1, 2, dan 3. Mafhum? Oke, silakan mulai berhitung 1 sampai 3 dari Risma. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Oke, sudah. Selanjutnya nanti kelompok 1 di sini, kelompok 2 di belakangnya, kelompok 3 di sini. Mafhum ya? Mafhum. Oke, silakan untuk berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sudah ya? Siap ya? Nah, Ustadz akan bagikan di sini LKPD untuk per kelompok masing-masing dan juga lembar kertas yang nanti akan kalian gunakan untuk mengisi tugas yang ada di lembar kerjanya. Mafhum ya? Mafhum. Oke, silakan dimulai berdiskusi dengan teman sekelompoknya masing-masing. Oke, selanjutnya silahkan dipersiapkan 2 anak untuk mewakili kelompoknya masing-masing untuk presentasi di depan teman-temannya. Yang lain
Silakan nanti mendengarkan presentasi dari kelompok lain. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Atau ingin menyanggah presentasinya, silakan angkat tangan. Mafhum ya? Nah, kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan dipresentasikan hasil diskusinya di depan teman-temannya. Menghadap ke teman yang lain ya, kelompok yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang penelitian makanan dan minuman halal. Makanan atau minuman yang halal ialah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Segala sesuatu baik berupa tumbuhan, buah-buahan ataupun binatang pada dasarnya adalah halal dimakan kecuali apabila ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Makanan yang boleh dimakan oleh seorang muslim hendaknya memenuhi 2 syarat, yaitu yang pertama halal, artinya diperbolehkan untuk dimakan dan tidak dilarang oleh hukum syariat. Yang kedua, baik atau tayyib, artinya makanan itu bergizi dan bermanfaat untuk kesehatan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Yang artinya? Yang artinya, hai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Pertama, makanan minuman harus halal. Halalnya suatu makanan harus meliputi 3 hal, yaitu 1. Halal cara mendapatkannya. Artinya sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Mungkin cukup sekian dari kami. Dan yang kalinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, presentasinya bagus sekali. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Apa mungkin ada yang ingin bertanya? Tidak. Oke, kalau tidak kita lanjut langsung ke presentasi kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk berdiri mempresentasikan kepada teman-teman kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang jenis makanan dan minuman yang dihalalkan. Adapun jenis makanan atau minuman yang dihalalkan yang halal dimakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, semua makanan dan minuman yang tidak diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Artinya, semua makanan dan minuman itu boleh dan halal dikonsumsi sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya. Allah berfirman, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dia artinya, dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untukmu. Surah Al-Baqarah ayat 29. Dan yang kedua ialah semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikan. Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Yang artinya, hai kalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Surat Al-Baqarah ayat 168. Dan yang ketiga, semua makanan yang tidak memberi mudarat dan tidak membahayakan kesehatan jasmani dan tidak merusak akal, moral dan akidah. Allah berfirman, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah." Yang artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Surah Al-Baqarah ayat 195. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah. Terima kasih kelompok 2. Silakan berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada yang ingin bertanya? Tidak. Oke, kalau tidak kita lanjut ke kelompok terakhir, kelompok 3. Silakan perwakilan kelompok 3 untuk berdiri mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang
manfaat makanan dan minuman halal. Mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala karena telah menaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. B. Menunjukkan akhlakul karimah atau karakter positif dan terhindar dari akhlak mazmumah atau karakter negatif. C. Menjadi sumber tenaga atau energi positif, yaitu setiap makanan dan minuman yang telah dikonsumsi akan juga menjadi tenaga yang digunakan untuk beraktivitas sehari-hari seperti belajar, berolahraga, dan beribadah kepada Allah. D. Terjaga kesehatannya karena setiap makanan dan minuman yang telah dikonsumsi bergizi dan baik atau thayyib untuk kesehatan tubuh. E. Menjaga akal dan hati seseorang. Artinya, mengkonsumsi makanan dan minuman halal akan berpengaruh positif pada pikiran dan juga hati seseorang. F. Rizki yang diperolehnya membawa berkah dunia akhirat serta mendapat perlindungan dari Allah SWT. B. Membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari dan itu tercermin kebahagiaan yang hidup dalam hidupnya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian presentasi dari kelompok 3. Silahkan berikan tepuk tangannya, aplausnya. Presentasinya mulai dari kelompok 1, 2, dan 3 bagus-bagus ya, dipertahankan. Jadi kalau presentasi yang pede, kemudian sampaikan dengan ekspresif, dengan memberikan pokoknya ekspresi yang kalian bisa. Jadi jangan tegang. Paham ya? Kemudian setelah setiap orang atau setiap individu di kelompok usahakan nanti semuanya berkontribusi saat diskusi, jangan ada yang diam. Jadi semuanya aktif menyampaikan pendapatnya tentang materi yang di LKPD atau lembar kerja. Paham ya? Oke, kita telah melakukan diskusi mengenai tentang ketentuan makanan halal dan minuman halal. Kemudian yang kedua, jenis-jenis makanan dan minuman yang halal dan juga manfaat makanan dan minuman halal. Yang pertama, kita ambil kesimpulan dari makanan dan minuman yang halal. Ada berapa hal di situ yang harus memenuhi syarat disebut dengan makanan atau minuman halal? 2. Yang pertama adalah halal, yang kedua adalah thayyib. Jadi juga makanan itu selain harus halal, dia juga harus baik. Artinya baik untuk kesehatan tubuh. Kemudian jenis-jenis makanan halal. Yang pertama apa? Halal secara zatnya. Halal secara zatnya halal. Kemudian yang kedua halal dengan cara memperolehnya. Yang ketiga cara proses pengolahannya. Kemudian manfaat dari kita mengkonsumsi makanan atau minuman halal. Yang pertama apa? Mendapatkan ridho dari Allah. Yang kedua menjadikan kita mempunyai akhlak yang baik, terjauh dari akhlak madmumah. Kelas cukup itu ya. Tentang materi hari ini sudah bisa menyimpulkan semuanya. Untuk selanjutnya silahkan kembali menghadap ke depan. Silakan hadap ke depan kembali. Oke, selanjutnya silakan adik-adik perhatikan yang ada di depan. Kita akan menjawab 5 soal evaluasi ini. Silakan dikerjakan di kertasnya masing-masing, kemudian nanti akan kita koreksi sama-sama. Silakan dikerjakan. Oke, kelas? Sudah selesai?
Sudah. Selanjutnya mari kita koreksi sama-sama. Nomor 1, evaluasi. Jelaskan pengertian makanan dan minuman halal. Siapa yang bisa menjawab? April. Makanan yang halal ialah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Kaifa sahih? Sahih. Pengertian makanan dan minuman halal adalah makanan atau minuman yang diperbolehkan untuk dikonsumsi menurut syariat Islam. Kemudian soal nomor 2, sebutkan 2 syarat yang membuat makanan dan minuman boleh dikonsumsi. Ayo, siapa yang ingin menjawab nomor 2? Naam, Anti. Mas Muki? Tia, dijawab Tia. Syaratnya adalah halal dan baik atau thayyib. Halal adalah diperbolehkan untuk dimakan dan tidak dilarang oleh hukum syara. Baik atau thayyib adalah makanan itu bergizi dan bermanfaat untuk kesehatan. Kaifa sahih? Sahih. Jawabannya adalah halal dan baik atau thayyib. Itu 2 syarat yang membuat makanan dan minuman itu boleh untuk dikonsumsi menurut syariat Islam. Bagaimana, ada yang benar semua nomor 1 sampai nomor 5? Ada. Ada yang salah? Ada yang salah 1 siapa? Berapa anak? 1, 2, 3, 4. Yang salah 2? Tidak ada. Yang salah 3? Justru malah tidak ada. Oke, bagus. Kita tingkatkan lagi di pertemuan yang akan datang. Untuk tugas selanjutnya nanti silahkan dibaca ulang di rumah atau di pondok, yang di pondok. Kemudian nanti silahkan cari informasi terkait makanan dan minuman halal, pengertiannya, jenisnya, manfaatnya, hikmahnya di buku-buku paket. Silahkan nanti berkunjung ke perpustakaan. Untuk yang di rumah nanti bisa browsing di internet tentang ketentuan makanan dan minuman halal dan haram. Fahim tuna? Untuk pertemuan hari ini apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, terima kasih. Mari kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Khalas, iktafaina bihada. Syukron wal afu minkunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Ma'assalamah. Ma'assalamah. Fi amanillah.